Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita berdoa dulu ya. Sok, pemimpin, ketua kelas. Sikap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah berdoa, semoga apa yang akan kita pelajari hari ini kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran ya. Ibu akan panggil nama-namanya. Kalian akan menjawab dengan menyebutkan nama-nama provinsi ya, seperti yang telah diajarkan kemarin. Kita telah belajar tentang nama-nama provinsi di Indonesia. Masih ingat? Nah, sekarang Ibu absen ya. Najwa, Provinsi Nangko Aceh Darussalam. Nur Laila, Provinsi Sumatera Utara. Ahmad Solihin, Provinsi Sumatera Selatan. Rizky, Provinsi Banten. Ainun, Provinsi DKI Jakarta. Trinovia, Provinsi Jawa Barat. Mumu, Provinsi Istimewa Yogyakarta. Akhir, Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah semuanya hadir ya, kelas 5 ya. Kelas 5 hadir semua? Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu minta kalian semua berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, masih ingat lagunya? Oh, berdiri dulu. Ya, ini pikirnya. Siap. Kemudiannya ke depan. Kita akan nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Satu kali lagi biar semangat. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Ya. Nah, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Ada yang tahu kenapa kita harus menyanyikan lagu wajib nasional? Agar kita dapat menanamkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, yaitu negara Indonesia. Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan membuat kesepakatan kelas dulu. Ya, kesepakatan kelasnya nih. Apa nih? Ayo. Masuk kelas tepat waktu. Oke, masuk kelas tepat waktu. Ada lagi? Ada lagi? Mendengarkan penjelasan guru. Mendengarkan penjelasan guru. Ketika guru sudah menjelaskan, harus
Ada yang tahu nggak apa tuh teknologi? Apa? Penerapan pengetahuan ilmiah untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan tertentu dengan lebih efektif. Oke. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh, kita hari ini belajar tentang teknologi untuk kehidupan manusia, ya. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi benda dan peralatan di sekitarnya yang menerapkan prinsip teknologi, ya. Tadi sudah Ibu pancing nih, apa sih itu teknologi? Teknologi adalah penerapan pengetahuan. Apa teknologi? Ayo. Teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk menciptakan apa? Menyelesaikan penyelesaian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana jika teknologi membantu kehidupan kita? Apakah teknologi dapat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari? Dapat tidak? Dapat tidak? Ayo, teknologi dapat membantu kehidupan sehari-hari. Bagaimana risiko berperan dalam perkembangan teknologi? Oke, Ibu jelasin dulu ya. Sepertinya kalian masih bingung. Bu, apa sih itu teknologi? Apa sih contohnya teknologi? Ya. Nah, sekarang Ibu jelasin dulu. Nah, di sini ada. Oke. Teknologi adalah penerapan dari ilmu pengetahuan yang dapat membantu kita menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, ketika malam hari, malam akan terasa gelap. Maka dari itu, para ilmuwan menciptakan apa? Lampu. Para ilmuwan menciptakan lampu agar terlihat terang. Nah, itu adalah contoh teknologi. Selanjutnya, ketika kita akan menuju ke suatu tempat, ya, kita akan melakukan dengan cara berjalan. Ada lagi Bu naik sepeda, ada lagi Bu naik motor, ada lagi naik mobil. Nah, siapa yang menciptakan mobil, sepeda, motor? Ayo. Para ilmuwan. Mengapa ilmuwan menciptakan teknologi sepeda, motor, mobil? Agar kita tidak capek ketika melakukan perjalanan, ya. Ada lagi nih, ketika kita memiliki tempat, ketika kita tidak memiliki tempat berteduh. Nah, para ilmuwan terdahulu menciptakan sebuah gedung, ya, sebuah rumah misalkan. Nah, rumah itu terbuat dari apa? Batu bata, ada lagi semen, ada lagi keramik, besi, apa lagi? Kaca, genteng, senyaman mungkin. Nah, itu semua merupakan bentuk ciptaan dari para ilmuwan agar kita bisa berteduh di tempat yang nyaman, ya. Nah, ada lagi nih. Waktu zaman dahulu, ketika kita akan memotong menggunakan apa? Batu untuk memotong. Ada lagi, batu digunakan untuk membuat api, ya. Ada lagi, batu digunakan untuk menulis. Nah, sekarang dengan perkembangan zaman, para ilmuwan membuat apa? Alat-alat teknologi, pulpen, pensil, buku tulis untuk menulis. Itu merupakan contoh-contoh dari perkembangan teknologi. Paham sampai di sini? Apa sih teknologi? Teknologi adalah penerapan dari ilmu pengetahuan yang dapat membantu kita menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teknologi ilmu pengetahuan, penerapan ilmu pengetahuan. Saya tahu nih gimana cara terapan. Ya, itu merupakan contoh-contoh teknologi. Misalkan saya tahu nih, kalau nggak membuat kipas angin, gimana caranya? Nah, kita tahu caranya, kita terapkan, maka akan terbentuk sebuah teknologi. Ada lagi contoh
Buat komunikasi, handphone untuk berkomunikasi. Ada lagi? Selain berkomunikasi, handphone untuk apa? Selain berkomunikasi, handphone digunakan untuk ada nih yang tiap hari begini supaya ibu lihat apa nih? Main game. Itu buat hiburan. Ada yang suka main game? Ada yang lupa waktu karena main game? Nah, itu merupakan ciptaan teknologi ya, teknologi yang dibuat untuk alat komunikasi, contohnya handphone ya. Coba ibu tanya nih, di sekitar kita, di kelas kita nih, apa nih contoh-contoh teknologi yang ada? Sebutkan, coba sok dilihat sama kamu. Ada apa nih di kelas nih? Ada lampu, ada apa lagi? Lampu gunanya untuk apa tadi? Memberikan pencahayaan atau penerangan. Ada lagi apa? Jam juga merupakan contoh teknologi. Jam manfaatnya untuk apa sih? Jam untuk apa manfaatnya? Agar kita tahu waktu. Kalau zaman dahulu untuk mengetahui waktu itu tidak menggunakan jam, tapi menggunakan sinar matahari. Berdiri di tengah yang terik, nah kita berdiri melihat apa bayangan kita. Kalau dahulu untuk melihat waktunya seperti itu, karena ada ilmuwan membuat jam agar kita mengetahui waktu. Kalau dulu, anak-anak, sekarang kita akan menyaksikan video ya tentang perkembangan teknologi dari masa ke masa ya. Nanti kalian akan memperhatikan video tersebut, lalu tulis ketika ada kata-kata yang kalian tidak tahu, nanti takut ada yang mau dipertanyakan ya. Kita lihat video ini. Coba perhatikan dengan seksama. Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat di kehidupan, tanpa disadari membuat seseorang yang jauh merasa dekat, namun yang ada di dekatnya merasa jauh. Hal ini disebabkan karena segala sesuatu sudah dapat dikerjakan dengan cara yang lebih mudah dan modern dengan menggunakan sebuah mesin seperti smartphone. Dahulu, anak-anak mainnya seperti petak umpet, di mana mereka akan berkumpul untuk bermain bersama-sama. Namun sekarang, dengan adanya smartphone, semua permainan sudah terdapat di Play Store. Dan jika ingin memainkannya, anak-anak tinggal mendownload saja. Begitu juga dengan sistem komunikasi. Dahulu, untuk menghubungi kerabat jauh, kita harus menulis surat dan mengirimkannya lewat merpati pos. Namun sekarang, melalui aplikasi chatting, kita dapat berkirim pesan dengan cepat meskipun jaraknya jauh sekalipun. Tak hanya itu, kalau dahulu pulang sekolah dengan berjalan kaki bersama teman-teman, kini kita dapat menggunakan aplikasi Grab, di mana kita tinggal pesan Grab dan tunggu saja di sekolah sampai Grab tersebut datang. Untuk berbelanja pun, yang awalnya jika kita ingin membeli sayur harus ke pasar dan melakukan transaksi langsung dengan penjual di sana, sekarang kita dapat berbelanja melalui aplikasi di smartphone seperti Shopee, Lazada, di mana transaksi dapat dilakukan menggunakan m-banking tanpa harus tatap muka langsung dengan penjual. Berbicara tentang transaksi, zaman dahulu, jika ingin memiliki suatu barang, dapat menggunakan sistem barter, yakni sistem saling tukar-menukar barang. Kemudian berkembang dengan menggunakan mata uang seperti saat ini. Dan sekarang dengan kecanggihan teknologi dapat membuat kita melakukan transaksi dengan aplikasi seperti OVO, Dana di smartphone kita. Hal di atas merupakan perbandingan yang kita rasakan semenjak teknologi sudah ada, terutama adanya akses internet yang mempermudahkan kita dalam melakukan semua aktivitas. Akan tetapi, gunakanlah teknologi untuk hal-hal yang positif.
dan tetap menjalin hubungan sosial antar sesama karena manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial. Sekian dan terima kasih. Oke. Itu ya sekilas video tentang teknologi. Yang berikutnya tentang cerita teknologi. Ada dibuka bukunya. So, baca dulu ya. Baca. Baca. So, baca ya. Cerita tentang teknologi ada di halaman 98-99. Ya, dibaca dulu semuanya. Dibaca, ayo. Dibaca. Dari bacaan yang kalian baca tadi ya, tadi kalian telah membaca tentang sejarah tentang teknologi, ya. Para penemu teknologi zaman dahulu. Tadi di situ ada tuh penemu TV. Pertama kali orang yang menemukan TV siapa? Siapa? John. Nih, penemu TV John Lackbird. Ya, itu adalah orang yang pertama kali menemukan TV. TV itu merupakan media hiburan, ya. Jadi bahwasannya Reed menunjukkan bahwa gambar itu bisa bercerita, ya, bisa hidup itu lewat TV. TV alat komunikasi bukan? Kali telepon ditemukan oleh orang Skotlandia. Ya, telepon zaman dulu seperti ini. Bukan canggih seperti sekarang, HP, tipis-tipis, bukan ya. Kalau zaman dulu handphonenya seperti ilmuwan menciptakan teknologi supaya terang. Ketika malam hari, ilmuwan menciptakan lampu supaya terang. Lampu itu menggunakan listrik. Siapa yang menciptakan listrik? Michael Faraday, yang juga disebut sebagai bapak kelistrikan dunia. Jadi berkat beliau kita bisa menikmati adanya listrik, ya, adanya listrik. Listrik itu berfungsi untuk apa? Banyak fungsinya. Untuk penerangan, ya. Kalau tadi di rumah misalkan mau masak air pakai teknologi listrik, tapi tidak ada listriknya, mati lampu bisa nyala tidak? Tidak. Ya, beliau adalah penemu listrik, ya, bapak kelistrikan di dunia. Ada lagi? Ya, kenapa? Nah, teknologi dari Indonesia. Nah, ada yang nanya nih, Bu, ada nggak pencipta teknologi dari Indonesia? Nah, kalau ini kan dari orang luar negeri semua, ada nggak dari Indonesia yang menciptakan alat-alat canggih atau alat-alat teknologi yang bisa digunakan oleh manusia? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Siapa? B.J. Habibie. Ada yang tahu siapa sih B.J. Habibie? Siapa? B.J. Habibie adalah presiden ketiga. Tepuk tangan dong. Ingat ya, presiden ketiga kita adalah B.J. Habibie. B.J. Habibie beliau adalah insinyur, penemu pesawat. Nih, dengan teknologi kuno berikut, lalu tulislah nama teknologi tersebut di dalam kolom jawaban. Ya. Siapa yang mau ke depan? Siapa yang mau ke depan? Maju. Coba nih. Cocokkan. Ini gambar apa? Televisi zaman dulu apa zaman sekarang? Zaman dulu yang mana? Ya, depan. Tiga menjauhkan. Yang ke depan. Pak Asa. Oke, betul? Betul. Sini dulu. Tadi Ira milih TV.
zaman kapan lah? Zaman sekarang TV-nya canggih-canggih, tipis-tipis ya. Kalau zaman dulu TV-nya jadul, ada boxnya gede ya lah ya. Nah sekarang ibu tanya, fungsinya TV buat apa? Media hiburan. Fungsinya TV media hiburan, betul? Betul. Tepuk tangan dong. Nah nih di sini ada apa namanya? Lampiran kerja tentang teknologi di sekitar kita ya. Tulis nama-nama teknologi yang ada di sekitar kamu yang tadi sudah dijelaskan apa saja nih. Di sini ada apa aja, sekarang tulis ya. Ya masih ingat kan tadi yang pertama nih teknologi yang ada di sini apa aja? Tinggal ditulis. Yang pertama nih teknologi yang ada di sini apa aja? Tinggal ditulis. Satu, dua, tiga. Perkembangan teknologi komunikasi berguna untuk kita. Pengetahuan pun makin bertambah. Teknologi berguna. Gawai internet, radio, dan televisi. Alat komunikasi masa kini. Gawai internet, radio, dan televisi. Berbagi berita setiap hari. Oke. Udah ya, ngerjain itunya udah beres. Ya, gambarin fokus yang mana? Ada enggak? Fokus nih, ini merupakan alat teknologi berupa fokus. Menggunakan listrik tidak? Menggunakan stop kontak tidak? Menggunakan. Sok, udah kasih tepuk tangan buat Amal. Ada lagi, siapa lagi yang maju? Sok, Sarah maju boleh. Sok, Kira, kelompok Kira menemukan apa? Baca, kelompok kami menulis tentang menemukan handphone di kelas ini. Apa? Sok. Handphone membutuhkan aliran listrik 3 juta dan menggunakan baterai agar bisa berfungsi dengan baik. Di dalam handphone terdapat macam. Kasih tepuk tangan untuk kelompok dua. Siapa yang mau maju refleksi? Apa sih itu refleksi? Tadi Dia dan kerjanya bersama. Saya dapat mengetahui manfaat teknologi bagi kehidupan sehari-hari. Semoga hari-hari berikutnya lebih menarik lagi pembelajarannya. kasih tepuk tangan. Hari ini belajarnya senang? Hari ini belajarnya senang karena tadi kita sudah belajar tentang teknologi, manfaat teknologi ya. Manfaat teknologi bagi kehidupan manusia sangat bergunanya banyak ya. Kita harus pandai-pandai menggunakan, memanfaatkan perkembangan teknologi ya. Contoh kecil misalkan kita punya HP, kita harus menggunakan HP itu sebagai alat komunikasi sebaik mudah sewajarnya. Misalkan main game sampai lupa waktu ya. Kalau misalkan Bu, HP buat belajar bisa tidak? Bisa ya. Oke, teknologi adalah bentuk penerapan ilmu pengetahuan ya untuk menyelesaikan permasalahan atau menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi perkembangan zaman makin maju, makin canggih. Jadi teknologi diciptakan untuk membantu kehidupan kita dalam sehari-hari. Teknologi sederhana contohnya tadi apa? Pisau, apalagi obeng, ya, palu, ada buku, ya, ada pulpen, ada pensil, ya. Nah, teknologi selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kalian tadi sudah melihat perubahan dari waktu ke waktu. Contohnya tadi apa? Telepon. Kalau zaman dulu teleponnya itu pakai gagang. Salah satu bentuk penerapan teknologi yaitu mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya seperti pembangkit listrik. Oke? Itu kesimpulan hari ini. Paham? Paham. Mau nanya nggak nih? Siapa yang
Najwa bertanya, apakah teknologi bisa menggantikan peran manusia? Ada yang bisa jawab? Jawab? Apa? Jawabannya? Apa? Bisa, kata si Aldi bisa katanya. Contohnya apa Aldi? Ya, bisa. Robot. Para ilmuwan menciptakan robot untuk menggantikan peran manusia. Contohnya misalkan jangan jauh-jauh, di rumah kita ada mesin cuci. Nah, ibu kalian kalau mau nyuci gimana tuh? Zaman dulu sebelum punya mesin cuci. Terus cuci ya, terus ya. Kalau sekarang punya mesin cuci, nyucinya di masukin tinggal pencet. Jadi nggak perlu capek, ya. Jadi teknologi bisa menggantikan peran manusia dalam mencuci. Ada lagi yang lain? Lanjutkan ke pelajaran berikutnya, ya. Tadi kita ibu sudah menjelaskan tentang teknologi, manfaat teknologi dan perkembangan teknologi. Ya, kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga apa yang ibu sampaikan hari ini, apa yang ibu ajarkan hari ini semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Oke, so bukunya boleh ditutup.